Hai semuanya, welcome home. Ayo masuk. Hai. Kita mau nyapa teman-teman kita nih yang di rumah. Hai teman-teman semua. Hai Gokit. Nah, karena kita udah kumpul, sekarang kita waktunya main game. Tunggu dulu, kita masih belum berdoa. Oh iya, oke. Yuk Pupuk. Oke, aku yang berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami bisa berkumpul untuk ibadah. Tuhan, bertatalah di manapun kami berada. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu, dan mau mendengarkan isi hati-Mu. Roh Kudus, tuntun kami supaya kami bisa mengerti isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terus sekarang kita mau main apa? Aku akan main games yang bernama Memory Games. Wah, aku suka mainannya. Aku Jadi- kan suka mencatat. Pasti memoriku bagus. Bener. Jadi gini, gamesnya kita akan mengingat sebuah gambar. Jadi di layar akan ada gambar yang ditampilkan selama 15 detik. Setelah itu kita harus menghafalkan gambar itu dan kita harus mengatakan gambar apa aja yang ada tadi. Gampang kan? Oke. Pasti mudah. gampang dong buat not-not. Buat kamu gimana, Pupu? Aku nggak bisa, aku kan suka menghapus sesuatu. Termasuk memori yang ada di otakku, gimana ini? Wah, teman-teman gimana sih? Pasti bisa kan? Bisa. Oke, kalau gitu kita mulai ya dari soal yang pertama. Oke, sekarang waktunya menebak. Teman-teman boleh sebutin nih, ada apa aja tadi di gambarnya? Coba aku. Oke. Iya. Pemukul kasti. Benar. Satu lagi. Oke. Kelinci. Salah. Gak ada Kayak- kelinci tadi. Nggak ada. Kayaknya tadi itu boneka deh. Oh, boneka. Bener. Oke, sekarang giliran not. Teman-teman bantuin dong. Ada apa aja tadi? Oh iya, mainan konsol. Bener. Lalu juga ada kereta. Kereta ya. Lalu ada, tadi ada boneka juga ya. Boneka, Juga benar. ada terakhir nih, sarung tangan. Sarung tangan. Oke, sekarang waktunya kita Cek. cek jawabannya. Nah, Kurang satu. kurang Kurang satu. satu yang kita sebutin. Apa itu? Mainan cube. Mainan yang kubus-kubus iya. gitu. Oke, gak apa-apa. Iya, bener. Sekarang untuk soal yang kedua. Soal yang kedua. Oke. Selesai. Sekarang waktunya untuk kita menebak. Aku dulu. Oke. Gigi. Benar. Terus aku inget ada stetoskop. Benar juga itu. Wah, Nonot hebat banget. Yes. Teman-teman apalagi nih? Aku. Oke. Ini pasti benar. Obat-obatan. Obat. Bener. Salah. 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 Aku tadi benar-benar lihat dan menghafalkan tuh obat-obatan. Enggak, tadi Enggak. itu bukan obat. Itu mungkin plester yang kamu maksud. Oh, iya, mungkin bener ya. ada plester. Terus Apalagi? warnanya yang merah-merah itu loh, obat pasti. Bukan. Bukan, apa? Kamu kok pelupa sih? Iya, kan aku ini penghapus. Itu namanya hati. Oh, Lalu juga hati. ada lagi nih. Tadi ada air. Oh, Dan yang terakhir ada cairan merah tuh. Yang kayak kimia-kimia. Oh, itu banyak. mungkin itu. Aku ingatnya obat. Oh, Buku. oke. Kita coba buka jawabannya ya. Tada! Wah, bener semua ternyata. Good job teman-teman. Oke, sekarang waktunya untuk gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga. Kali ini lebih susah, gambarnya lebih banyak. Oke, selesai. Sekarang waktunya kita buat menebak. Dimulai dari Pupu. Aku ya. Aku tahu. Pasti ini benar. Pasti kali ini benar. Matahari. Ya, matahari. Matahari. Nggak Iya. ada matahari. Ada. Coba tanya teman-teman. Nggak ada kan?
Gak ada. Nggak ada. Enggak, aku tetap yakin pasti ada matahari. Aku akan simpen jawabanku sampai akhir. Matahari. Yang kedua, Ngotot banget ya. Iya. yang kedua, Apa yang kedua? Pohon. Iya, pohon. Pohon. Ya, aku ingat pohon warna hijau. Pohon. Ya udahlah ya, gak apa-apa. Matahari Simpan ya. jawabanmu nanti Aku kita cek simpan. ya. Iya. Oke, not apa not. Aku ingat ada semut, Semut, terus ada kucing, kucing. terus Bener. ada apa lagi ya? Oh ya, penguin. Aku juga lihat ada bunga dan juga ada burung. Kok teman-teman di rumah lihat apa lagi nih? Matahari. Iya, bener. Gak ada Nggak matahari. ada, teman-teman bilang nggak ada matahari, kamu kok. Aku ingat. Tadi aku juga lihat ada petir. Dan juga yang terakhir nih, ada ayam. Oke, sekarang Oke. kita cek aja ya jawabannya. Tada! Nah Oh. kan, gak ada matahari. Itu Oh. namanya bulan. Mirip bulat-bulat gitu. Aduh, Beda susah mengingatnya. dong. Oke, Oh iya sekarang juga nggak ada pohon itu. Mungkin tadi ayamnya kelihatan seperti pohon. Kamu banyak alasan. alasan aja Pupu ini ya. Oke, sekarang waktunya untuk game yang berikutnya. Gambar berikutnya. Oke. Ayo fokus. Oke, sekarang waktunya mana Mbak nih? Giliran Natot dulu deh coba. Aku tahu. Ada kucing, ada anjing, terus ada kelelawar. Oke. Kalau sekarang tadi aku melihat ada jamur. Lalu juga ada hidungnya babi tadi. Oke. Lalu juga ada macan. Kalau Pupu, gimana Pupu? Bentar. Pulang dulu yuk kita yuk. Yuk. Tunggu. Kelamaan. Dia di rumahmu. Ngapain kamu pulang? Oh iya ya. Kamu yang pulang deh kalau gitu. Jangan gitu. Oke, apa Pupu? Apa? Masih ingat nggak? Fokus. Aku harus konsentrasi. Oh, aku lihat. Ada tanaman. Ini pasti benar. Tanaman, pohon. Bener? Bener lah. Kayaknya oke. ya. Terus, ada cacing. Sama ada satu lagi. Bebek. Iya, bebek. Tadi yang Cacing. mulutnya, Cacing bebek. puncungnya itu warna kuning. Itu bebek pasti. Kayaknya Bukan. dia mimpi kayaknya. Iya, tadi itu ular, bukan cacing. Oh, bukan. Terus satunya bebek bener dah. Gak ada bebek. Gak ada bebek tadi. Ya, coba kita lihat jawabannya sama-sama. Kita buka ya. Ah, penguin bukan bebek. Sorry. Penguin. Iya, gak ada. Ada penguin Pupu. Gak Gimana ada. sih Pupu? Itu ayam. Itu juga ular, bukan cacing. Oh iya. Sorry. Oh iya Nah. ada monyet juga tuh. Nah, pasti teman-teman lebih hebat sih daripada Pupu di sini. Iya, bener. Wah, Wah, good seru job banget ya semuanya. gamesnya. Iya. keren-keren kalian. Seenggaknya seru buat kita berdua. Iya. Aku Oke, susah. sekarang kita mau ngapain sekarang? Kali ini aku ingat. Apa? Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Oke, Iya. teman-teman bisa bangkit berdiri. Bisa siap-siap ya, kita mau memuji Tuhan ya. Dalam hitungan ketiga, ngomong apa nih? Let's praise Jesus. Oke, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Let's praise Jesus. Hai kids, tahu nggak kalau aku dan kalian semua akan dipakai Tuhan menjadi anak panahnya. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini ya. Ikutin gerakan kakak-kakak. Pakai aku untuk memberitakan kabar baik bahwa Engkau mengasihi mereka. Tuntun aku untuk sepenuh hati, mengasihi, melayani, juga
sama kalian. Bener. Iya, seru sekali. Sekarang waktu sudah malam nih, waktunya kita berdua pulang. Ya. Iya, bener kata Not. Ini sudah malam, saatnya kita pulang. Karena besok kita harus masuk sekolah. Loh, tapi aku kan masih mau menunjukkan gamesku ke kalian. Aku masih punya banyak games. Lain kali aja Pen, soalnya udah malam nih. Oke, kalau gitu besok kita main lagi ya. Oke. Ya, tapi jangan lupa ya, kamu juga jangan main sampai terlalu malam. Oke. Besok ada sekolah. Siap. Oke, bye-bye guys. Kita pulang dulu ya. Hati-hati di jalan ya. Bye-bye. Bye-bye. Kalau mereka pulang, main dikit gak apa-apa lah ya. Main sekali. Oke, sebelum tidur. Wah, ada game baru nih. Oke. Asik ini. Lompat. Yes, oke. Ini gampang sih, seru banget tapi. Jam berapa ya sekarang ya? Hah, udah jam 10 malam. Berhenti nggak ya? Tapi aku baru dapat karakter baru nih. Oke deh, main sedikit lagi. Yay! I'm on the last stage. Ini udah akhir nih. Tapi aku udah capek banget nih. Aduh, udah ngantuk juga. Jam berapa ya? Wait, Udah jam 12 malam. Aduh, enaknya tidur atau lanjut ya? Teman-teman, enaknya gimana ya? Akhirnya istirahat juga. Ayo kita makan. Yuk. Pen, ayo. Aku ngantuk banget guys. Nanti aja ya aku join. Aku tidur dulu 5 menit, oke? Ayolah, kamu tuh gak boleh tidur banyak-banyak. Tadi kan kamu terlambat, berarti tadi malam kamu tidur lebih panjang. Iya. Gak gitu. Tadi malam tuh aku main permainan baru di iPadku. Jadi aku gak tidur deh semalam. Ya. Oke, kalian makan dulu gak apa-apa. Ya Aku udah join deh. nanti ya. Oke. Dadah. Kita makan dulu ya. Oke. Bye-bye Pen. Bye, Pen. Pen, katanya mau makan. Kalian, udah cepet banget makannya. Iya. Pen, kamu harus cepet makan. Ini sudah waktunya mau Oke. habis. Ya, cepet banget istirahatnya. Kamu kenapa? Waktunya tidur kamu main iPad kemarin malam. Terus waktunya makan kamu tidur. Kok kamu berantakan sih? Bener juga ya. Yaudah, yuk sekarang waktunya kelas. Iya. Kids, prepare your heart, prepare yourself. We want to thank God with this song. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for
you, Jesus. We love you so much. In the name of Jesus, amen. Hai, shalom. Ya, adik-adik All Star dan Super Trooper. Ya, Kak Yohanes sekarang mau berbagi firman Tuhan bersama kalian ya. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Tutup mata kalian. Kita mau doa sama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami boleh diberi kesempatan mendengar sekali lagi tentang firman-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami, buka telinga kami untuk setiap firman Tuhan. Dan kami juga mau jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, oke. Halo. Ya, kalian sekarang pasti sedang nonton kakak kan? Nah, coba kakak mau tanya. Sekarang ini kalian nonton ibadah online ini, waktunya apa? Jam berapa? Nah, jangan-jangan ada yang nonton ibadah online-nya bukan hari Minggu, malah hari Senin. Aduh, kalau kalian sudah lihat, sudah waktu ibadah online hari Minggu, terus kalian nonton lagi, boleh, nggak apa-apa. Tapi sebaiknya ibadah online ini ditonton waktu apa? Waktu ibadah kalian hari Minggu. Ya, soalnya kalau kalian nggak bisa datang onsite, kalian tetap ibadahnya di waktu yang tetap. Hari Minggu di mana kalian itu ibadah. Ya, nah kakak hari ini juga mau bahas sesuatu tentang waktu. Nah, ini kakak bawa jam. Ya, lihat. Nah, kalau jam ini kita deketin di telinga kita, ada bunyinya. Cerek, 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 cerek. Itu tandanya apa? Jamnya berputar terus. Nah, waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan terus berputar. Jadi kalau kita itu waktu sekarang ini kita itu nggak ngapa-ngapain. Habis ibadah online, habis kalian nonton ibadah ini, nanti kalian menghabiskan waktunya untuk apa? Nggak ngapa-ngapain, tidur aja. Nah, kalau itu memang waktunya tidur, ya nggak apa-apa tidur. Tapi kalau itu adalah waktunya kalian misalnya ya untuk jalan-jalan keluar, ya keluar rumah, jalan kaki, keliling-keliling, olahraga, lakukan sesuai waktunya. Jangan apa? Kalau setelah ini ya sudah tidur. Nah, kita harus tahu segala sesuatu itu ada waktunya. Coba kakak mau tanya ya. Untuk kalian yang mungkin anak All Star kalau setiap hari Senin sampai Jumat, ya kalian sekolah jam berapa? Ya, ada yang sekolah mulai dari jam 8 sampai jam 10. Ya, ada yang sekolahnya jam 10 sampai jam 12. Nah, ketika kalian itu sudah jam 8 sampai jam 10 berarti apa? Kalian harus apa? Sekolah. Kalau kalian sekolah online, langsung duduk di depannya laptop atau komputer, di depannya monitor, dan kalian ikuti sekolah online-nya. Setelah itu, misalnya jam 12 sampai jam 1, anak Super Trooper lagi ngapain jam 12 sampai jam 1? Oh, pasti waktunya istirahat, makan siang. Waktu makan siang dipakai untuk apa? Iya, untuk makan siang, jangan dipakai untuk jalan-jalan, untuk lari-lari, untuk apalagi untuk tidur. Ketika waktunya kita istirahat, ya, waktunya kita makan sianglah. Jangan waktu makan siang kalian tidur, ya. Segala sesuatu itu pasti ada waktunya. Terus kalau sudah pulang sekolah ya kan, misalnya jam 2 sampai jam 4. Biasanya itu adalah waktu tidur kalian. Apa yang harus dilakukan? Tidur. Ya, sama seperti kata firman Tuhan. Kita baca ya di firman Tuhan, kita buka di Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Sudah? Yuk kita baca sama-sama. Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit itu ada waktunya. Segala sesuatu itu ada waktu tertentu. Tuhan itu kasih kita semua memang sama.
24 jam. Kalau di sini 12 kali 2 berarti 24 jam. Tuhan itu kasih matahari untuk menolong kita. Oh, ini tahu ini pagi sampai siang sampai sore itu ada kelihatan matahari. Setelah itu ada bulan jam 6, biasanya jam 6 atau jam 7 malam sampai dia hilang gitu kan. Nah, Tuhan itu juga sudah menentukan waktu-waktu untuk kita. Kalau kita juga tahu sekarang waktunya musim hujan ya sudah habis. Sekarang bulan Juni mungkin waktunya musim kemarau, tidak ada hujan, musim kering. Gitu juga dengan kita. Kita harus tahu sendiri, adik-adik All Star, adik-adik Super Trooper, kalian harus tahu kalau waktunya makan, makan. Waktunya tidur, tidur. Kalau kita pakai waktu kita dengan tidak benar, apa yang terjadi? Hidup kita akan kacau. Contohnya, kalau ini waktunya kita tidur, biasanya kalian tidur siang, jam 2 sampai jam 4. Nah, kalian nggak mau tidur siang tuh. Kalian pakai waktunya untuk main. Kira-kira apa yang terjadi? Ya benar. Kalian setelah jam 5, setelah kalian mandi, kalian biasanya harus belajar dan bikin PR. Jadi apa? Ngantuk. Ya. Terus kalau ngantuk, ya apa? Apakah kalian bisa konsentrasi nggak waktu belajar, waktu bikin PR? Apa yang terjadi misalnya ketika kalian harusnya tidur malam, jam 9 malam sampai jam 7 kalian tidur, tapi kalian pakai waktunya untuk main semalaman. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, kalian pasti jadi panda. Tuing, tuing. Matanya jadi hitam-hitam. Ya, jadi hitam-hitam nih. Ada hitamnya di sini. Wah, itu tandanya apa? Kalian kurang tidur. Segala sesuatu itu ada waktunya. Ya, jadi kita harus bijaksana pakai waktu kita. Seperti tokoh Alkitab berikut ini. Seru banget. Ikuti ya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian 41 ayat 1-36. Yusuf menimbun makanan. Suatu hari ketika Raja Firaun sedang tidur, dia mendapatkan mimpi. Raja Firaun bermimpi sedang berdiri di tepi sungai Nil dan melihat dari sungai Nil itu muncul 7 ekor lembu yang gemuk lalu memakan rumput di tepi sungai. Kemudian dari sungai Nil itu muncul lagi 7 ekor lembu yang kurus dan memakan 7 ekor lembu yang gemuk. Lalu terbangunlah Raja Firaun. Setelah Raja Firaun tertidur lagi, bermimpilah ia untuk kedua kalinya. Tampak 1 tangkai gandum dengan 7 bulir yang gemuk dan bertumbuh dengan baik. Tetapi kemudian muncul juga 1 tangkai gandum dengan 7 bulir yang kurus dan layu yang kemudian menelan ke 7 tangkai gandum yang baik. Kemudian terbangunlah Raja Firaun dengan gelisah. Raja Firaun memanggil semua ahli dan orang berilmu di Mesir untuk mengartikan mimpinya. Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan arti mimpi itu. Kemudian, juru minuman Raja Firaun berkata bahwa ada seorang muda Ibrani bernama Yusuf yang dapat mengartikan mimpi. Segeralah Raja Firaun memanggil Yusuf. Ketika Yusuf menghadap Raja Firaun, diceritakanlah semua mimpinya kepada Yusuf. Dan Yusuf mengartikannya sesuai dengan apa yang Tuhan katakan kepada Yusuf. 7 ekor lembu yang gemuk dan 7 tangkai gandum yang baik adalah 7 tahun masa berkelimpahan. 7 lembu yang kurus dan tangkai gandum yang layu adalah 7 tahun masa kelaparan yang hebat. Baiklah Raja Firaun memilih seorang yang berakal budi untuk menjadi penguasa di Mesir membantu Raja Firaun. Semua rakyat harus mengumpulkan bahan makanan selama 7 tahun kelimpahan agar ketika 7 tahun kelaparan terjadi, negeri Mesir dan rakyatnya tidak akan binasa karena kelaparan. Usul itu dipandang baik oleh Raja Firaun dan semua pegawainya. Firaun berkata, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidak ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu lah seluruh rakyatku akan taat." Mulailah Yusuf mengumpulkan bahan makanan pada masa 7 tahun kelimpahan.
Ia menyimpannya dalam lumbung-lumbung di kota-kota sampai sangat banyak dan tidak terhitung jumlahnya. Setelah 7 tahun masa kelimpahan lewat, maka mulailah 7 tahun masa kelaparan yang hebat. Yusuf mulai membuka lumbung-lumbung dan menjual bahan makanan yang sudah disimpannya sehingga tetap ada gandum di tanah Mesir. Ya, kalian sudah lihat tadi ceritanya tentang siapa? Yusuf. Nah, Yusuf dipercaya oleh Firaun untuk mengatur negeri Mesir. Yusuf tahu ya, 7 tahun ke depan ini 7 tahun, selama 7 tahun ini akan terjadi kelimpahan. Panen gandumnya sangat melimpah. Tapi setelah 7 tahun itu akan ada 7 tahun masa kelaparan, masa kekeringan yang sangat panjang. 7 tahun itu tidak bisa menanam tanaman apapun. Karena apa? Tidak ada air, panas, cuman panas aja. Nggak bisa orang-orang Mesir untuk produksi dan gandum. Jadi apa yang dilakukan sama Yusuf? Yusuf menyimpan gandum sebanyak-banyaknya. Dia menimbun gandum dari orang-orang Mesir. Dikumpulkan semua, dimasukkan di dalam lumbung. Dia bikin lumbung-lumbung yang besar-besar. Untuk apa? Untuk menyimpan gandum selama 7 tahun. Untuk dipakai waktu 7 tahun masa kelaparan. 7 tahun di mana tidak ada lagi gandum yang bisa tumbuh. Dan akhirnya apa? Orang-orang Mesir dan orang-orang di seluruh dunia diberkati oleh apa yang dilakukan oleh Yusuf. Nah, kalian juga ya, segala sesuatu itu pasti ada waktunya. Kalau sekarang kalian anak-anak All Star dan anak-anak Super Trooper, fokus kalian ya, apa yang harus kalian lakukan selama masa kalian All Star dan Super Trooper? Belajar. Ya, bukan cuma main aja. Belajar, main itu memang ada dampaknya, ada efeknya, tapi nggak banyak, sedikit. Tapi kalau kalian pakai waktu-waktu kalian saat ini untuk banyak belajar, dampaknya itu besar sekali. Ya, dan hidup kalian akan diberkati karena apa? Kalian pakai waktu-waktu kalian dengan benar. Yes, betul. Kita harus pakai waktu kita di waktu-waktu yang benar untuk sesuatu yang tepat. Ya, kita baca satu lagi ayat Alkitab. Yuk, kita buka di Mazmur. Ya, Mazmur pasal 90 ayat 12. Yuk kakak kasih waktu untuk ambil Alkitabnya. 1, 2, 3. Nah, Mazmur 90 ayat 12. Kita baca sama-sama ya. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, kita harus tahu waktu-waktu kita. Ya, kalau kita Tuhan bilang, ayo hitung hari-harimu supaya apa? Kamu hatimu ini jadi bijaksana. Gak bisa hatimu ini otomatis tahu waktunya. Tahu ini, oh ini aku waktunya belajar. Oh ini waktunya ini. Gak bisa otomatis, kita harus latih hati kita supaya jadi bijaksana. Dengan cara apa? Ya kita tahu, oh ini waktunya ini. Belajar, waktunya belajar. Tidur, waktunya tidur. Makan, waktunya makan. Kalau mama kita, ya kita mungkin belum bisa atur waktu dengan sangat detail, dengan sangat baik. Tanya mama kita, Ma, sekarang waktunya apa? Waktu tidur. Tidur langsung. Ya. Sekarang waktunya apa? Makan. Ya makan yang banyak. Jangan makannya sambil lari-lari atau makan sambil tidur atau makan sambil main atau makan sambil nonton. Waktunya makan. Waktunya belajar. Pakai hidup kita. Ya, kalau kita tahu, kita menghitung hari-hari, kita tahu benar. Ya, kita itu nggak bisa loh menghentikan waktu. Kita tidak bisa menghentikan waktu. Kita bisa cabut mungkin baterainya, cabut cetek gini kan. Terus, kita menghentikan waktu, jamnya berhenti. Apakah benar-benar waktunya berhenti? Enggak. Kalau kalian lihat, ya, kalian kalau ada waktu, kalian di luar, kalian perhatikan.
kalau kalian lihat matahari itu selalu bergerak. Meskipun ini jamnya kalian copot, ya, matahari terus bergerak jadi sore, jadi malam, ya. Kalau kalian tungguin terus, meskipun ini mati jamnya, tetap waktu itu tetap bergerak. Kalau coba kalian pegang di dada kalian gini, ada kerasa apa? Jedek, 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 jedek. Itu apa? Itu adalah suara jantung kita, ya. Waktu itu terus akan berjalan. Tidak peduli kalian pakai dengan baik atau kalian tidak pakai dengan baik. Kalau kalian tidak pakai dengan baik, yang rugi siapa? Ya, kalian sendiri. Bukan papa mama kalian nggak rugi. Ya, kalian sendiri yang rugi. Ya, kalau kalian misalnya melewatkan waktu untuk belajar, terus kalian waktu sekolah, kalian tidak tahu apa yang harus kalian lakukan. Siapa yang rugi? Ketika kalian dewasa nanti, kalau kalian hari ini waktu kalian kecil pakai waktunya untuk cuman main aja, kira-kira waktu kalian dewasa nanti gimana? Menurut kalian? Anak-anak Super Trooper pasti tahu. Ya, iya Kak, ya nggak bisa cari kerja yang baik, ya nggak tahu apa-apa, taunya cuman main game. Rugi nggak? Rugi. Ya, coba kalian sekarang kakak punya satu cerita lagi. Kalian simak baik-baik cerita ini. Penting untuk kalian. Kiko, si anak tupai yang malas. Kiko adalah seekor anak tupai yang tinggal di dalam sebuah lubang jauh di atas bukit. Berbeda dengan binatang lain yang sangat rajin, Kiko adalah tupai yang sangat malas. Kiko tidak suka bekerja, apalagi mengumpulkan makanan sekalipun untuk dirinya sendiri. Ya, Kiko lebih suka bermain. Jika lelah bermain, Kiko akan tidur-tiduran saja di dalam rumahnya. Pada suatu pagi, Kiko tidak sengaja bertemu dengan Millie, seekor semut kecil yang sedang membawa ceri di atas pundaknya. "Hai Kiko, apakah kamu tidak pergi mencari makanan? Sebentar lagi musim hujan tiba," kata Millie. "Ah, kapan musim hujan tiba? Aku tidak melihat tanda-tandanya," jawab Kiko sambil terus melompat-lompat. Millie menggelengkan kepalanya melihat sikap Kiko. "Ya, tapi setidaknya kumpulkan makananmu, Kiko," kata Millie lagi. Ya, aku akan mencari makananku besok," jawab Kiko sambil terus bermain. Dan benar saja, ketika malam tiba, hujan turun dengan sangat lebat sampai keesokan harinya. Hujan lagi dan lagi setiap hari. Semua binatang tinggal di dalam rumah, termasuk Kiko. Semua binatang merasa aman di dalam rumah karena mereka memiliki makanan yang cukup. Tapi Kiko mulai merasa sangat lapar karena dia tidak memiliki makanan apapun di dalam rumahnya. Kiko menyesali kemalasannya selama ini. Orang yang malas tidak akan mendapatkan apapun dalam hidupnya, karena kemalasan menghalangi Tuhan untuk memberkati hidup kita. Ayo, jadi anak-anak yang rajin dan jangan suka menunda apa yang harus kita kerjakan, karena Tuhan Yesus suka memberkati anak-anak yang rajin. Katakan kepada dirimu sendiri, "Aku mau jadi anak yang rajin." Kalian sudah dengar tadi ceritanya Kiko. Ya, karena dia tidak pakai waktunya dengan baik, dia cuma mau bermalas-malasan. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika hujan turun, tidak bisa keluar, tidak bisa cari makan, tidak punya persediaan makanan yang harusnya dia persediaan makanannya dikumpulkan waktu hari yang cerah seperti semut, tapi dia tidak melakukannya. Akhirnya ketika dia nggak bisa keluar, perutnya kelaparan. Aduh, aku lapar. Enak nggak? Ya, nggak enak lah. Ya, jadi adik-adik All Star dan Super Trooper, ya, kakak mau bilangin, pakai waktu kalian dengan baik. I will use my time wisely, ya. Gunakan dengan bijaksana. Karena apa? Waktu kita kalau kita nggak pakai dengan bijaksana, waktu kita akan terbuang sia-sia.
tidak ada manfaatnya. Rugi. Ya, ayo sekarang kakak mau ajak kalian bangkit berdiri. Ya, ayo kita mau berdoa sama Tuhan. Kita juga mau minta tolong sama Tuhan. Selain kita minta tolong sama Papa Mama, supaya Papa Mama ingatkan kita juga mau minta Tuhan, Roh Kudus, ingatkan setiap kami. Ya, oke? Yuk, bangkit berdiri. Tutup mata kalian. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan jadi anak-anak yang bijaksana. Anak-anak yang hidupnya teratur Tuhan. Anak-anak yang tahu waktunya. Ketika kami harus melakukan sesuatu, kami melakukan itu dengan baik. Kami nggak mau jadi anak-anak yang suka menunda-nunda. Tuhan, tolong setiap kami. Penuhi hati kami Tuhan dengan ketaatan. Supaya ketika Papa Mama kami juga ingatkan kami melakukannya. Kami nggak pakai ngomel-ngomel. Karena kami tahu itu semua baik untuk kami Tuhan Yesus. Roh Kudus juga kami minta ingatkan setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Juga untuk punya waktu khusus untuk berdoa, untuk baca firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan itu punya rencana atas setiap anak-anak ini Tuhan. Tolong setiap mereka menggunakan waktu-waktu mereka dengan baik, supaya ketika mereka dewasa, hidup mereka bisa dipakai lebih lagi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang adik-adik, angkat kedua tangan kalian. Ya, kita akan berdoa berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yaitu Tuhan Yesus sendiri yang sayang sama kalian. Tuhan Yesus yang cinta, Tuhan Yesus yang ingin melimpahkan berkat-Nya ke dalam hidup kalian. Jadilah anak-anak yang selalu siap, anak-anak yang tepat waktu melakukan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu atas kehidupan anak-anak ini dan keluarga mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau Tuhan kami yang baik. Haleluya. Amin. God bless you. Hai semuanya, hari ini kita akan membuat kotak pensil yang terbuat dari kertas kado atau kertas origami ya. Di sini kita membutuhkan kertas origami atau kertas kadonya yang ukuran 21 x 21. Ya. Oke, kita akan mulai. Kita lipat ke atas ini membentuk segitiga. Ya. Kalau kalian mau pakai kertas yang lebih tebal, itu akan hasilnya lebih bagus ya. Jadi bisa didobel juga kertasnya ya. Lalu berikutnya kita akan lipat lagi segitiga seperti ini. Oke. Lalu kalau sudah, kita akan lipat ke tengah, ke atas seperti ini ya. Jadi sama sisi. Lalu berikutnya juga kita lipat lagi. Seperti ini. Oke, lalu kita lipat ke tengah semuanya, semua bagian ke tengah. Ini. Lalu dibuka. Nah, ini ambil sisi kanan samping ya, dilipat ke bagian lipatan yang pertama. Sama juga yang kiri bisa dilipat ke lipatan yang pertama.
Sama juga yang atas ke lipatan yang pertama. Yang bawah juga ke lipatan yang pertama. Oke. Nah, kalau sudah, bagian atas ke lipatan yang kedua. Ya, ini ada satu ke kedua. Kalian lipat ke sini. Oke, lalu bagian bawah ke lipatan yang pertama. Oke, ya, kalau sudah, ambil sisi yang kanan, dilipat, membentuk seperti amplop, ya. Sisi kiri juga membentuk seperti amplop, seperti ini. Oke, kalau sudah, kita akan mulai membentuknya. Kita akan mulai melipat seperti ini. Dilipat, ya. Lalu kita masukkan, kita selipkan seperti ini ya. Jadi lihat. Oke, bisa dirapikan. Ya. Oke, lalu berikutnya bisa dimasukkan sedikit, diselipkan. Di sini sudah ada garis-garisnya ya. Jadi kalian akan lebih mudah. Oke, jadi waktu melipat, pastikan kalian melipatnya dengan agak nekan gitu ya, supaya garis-garisnya muncul. Nah, ini sudah jadi untuk alasnya. Lalu untuk penutupnya kita siapkan kertas ukuran 21 kali 15 ya. Nah, di sini kalian mulai lipat. Di sini kita lipat dulu 7,5 cm. Ingat ya, 7,5 cm kalian lipat. 7,5 cm. Lalu lipat lagi 2 cm. Ingat ya, 7,5, 2 cm. Lalu 7,5 lagi. Ini ya, 7,5. Dan lipat. Ini. Lalu 2 cm. Ingat ya, 7,5, 2, 7,5, 2. Oke. Kalau sudah, kita akan bungkus ini. Ya. Ya, caranya adalah bagian atas dan bagian bawah ini kalian tutup, lalu jadi seperti ini. Oke, di double tape, kalian di double tape, lalu tempelkan ke bagian yang paling ujung. Oke, jadi deh seperti ini. Ini untuk penutupnya ya. Ini boleh dilipat lagi untuk buat garisnya. Lalu kalian bisa masukkan alat tulis kalian dan masukkan. Sudah jadi deh pensil, kotak pensil kita. See you and God bless you. Yeay, akhirnya sekolah selesai dan aku bisa makan sekarang. Iya, Pen-Pen. Kamu ingat ya, harus tetap mengatur waktu yang baik supaya kamu bisa melakukan hal yang tepat di waktu yang tepat. Ya, bener banget. Aku belajar untuk menggunakan waktuku dengan bijaksana. I will use my time wisely. Ayo katakan bersama-sama ya. I will use my time wisely. Iya, seperti Pen-Pen, kita juga harus belajar mengatur waktu dengan baik. Dan jangan lupa siapkan waktu hari Minggu untuk ketemu kita di Eagle Kids Online Service. See you next week guys. Bye. Bye-bye.